Hai teman-teman. Kembali lagi saya Anastasia Retno Pujastuti, edukator PRH. Kali ini cerita rakyat dari Riau. Apa judulnya? Si Molek. Ini bukunya. Ya, jadi waktu itu hiduplah seorang ibu tua yang punya 7 anak, 7 putri, ya. Putri pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir anaknya yang sangat molek, maka disebutnya si Molek. Suatu hari ibu itu bilang begini, anak-anakku, nampaknya kalian semua sudah dewasa. Biarlah kalian mencari jodoh. Datanglah pemuda-pemuda, ya, pemuda, karena sangat terkenal ya keluarga itu, putri-putrinya itu cantik-cantik ya. Nah, datanglah pemuda-pemuda dari mana-mana datang untuk melamar satu-satu putrinya si ibu ini, sampai akhirnya pada si Molek. Yang terakhir ini yang datang bukan manusia loh teman-teman. Yang datang seekor ikan jerawan, ya. Nah, lalu ikan jerawan ini bilang, "Ibu, saya datang ingin melamar anak ibu. Anak ibu yang paling terakhir, si Molek." Lalu si Molek didatangkan dari dalam rumah, ditanya oleh ibunya, "Nak, apakah engkau mau dipersunting oleh ikan jerawan ini?" Si Molek bilang, "Aku tidak apa-apa ibu, selama dia bertanggung jawab, aku akan menerimanya. Aku akan menerima pinangannya untuk menjadi istrinya." Nah, akhirnya mereka menikah, si Molek dengan ikan jerawan. Kakak-kakaknya tertawa-tawa, masa suaminya ikan jerawan gitu ya. Tapi si Molek tidak pernah mendengar ejekan-ejekan itu. Dia tetap menjadi istri yang sejati. Dia memasak, lalu dia memberikan kepada suaminya sebelum suaminya pergi ke pantai untuk menjadi nelayan, ya. Terus kemudian dia menyiapkan lagi isi rumahnya supaya bersih, membereskan, lalu suaminya pulang kembali. Sampai suatu kali dia merasa pengen tahu apa sih kerja suaminya, bagaimana sih kerja suaminya, ya. Lalu dia setelah memasakkan makanan, dia mengikuti dari belakang. Ternyata ikan jerawan ini sebelum sampai di pantai, sebelum dia pergi berlayar untuk mengambil ikan di laut, dia melepaskan sisik-sisiknya dan dia berubah menjadi pemuda tampan, gagah perkasa. "Oh, suamiku ternyata gagah." Akhirnya si Molek menangkap suaminya. "Suamiku, tolonglah, engkau adalah pemuda yang gagah perkasa dan engkau bertanggung jawab. Janganlah kembali menjadi ikan. Biarlah engkau menjadi suamiku, seorang pemuda gagah perkasa." Lalu si ikan ini bilang, "Apakah engkau malu memiliki suami ikan?" Tidak, aku tidak malu. Tapi aku sangat senang melihat engkau menjadi pemuda yang gagah berani." Dan sebenarnya si Molek juga sudah menyimpan sisik-sisiknya supaya si ikan jerawang tidak kembali menjadi ikan, tapi tetap menjadi manusia. Akhirnya mereka hidup bahagia di desa yang terpisah dari kakak-kakaknya. Sampai suatu hari si ikan jerawan ini, mantan ikan jerawan ini bilang sama si Molek, "Molek, aku ingin sekali merantau. Aku ingin kita nanti memiliki harta yang cukup untuk hidup bahagia." Lalu, "Hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia." PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis
50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama Andre Rose. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Si Molek membolehkan. Baiklah, cepatlah pulang kembali karena aku menantimu. Benar, akhirnya si ikan jerawan itu pergi. Dia berlayar, merantau, dan satu hari karena kakak-kakaknya si Molek ini masih merasakan dengki, padahal sudah gak apa-apa ya, masih merasakan dengki karena ternyata adiknya mendapatkan suami yang gagah perkasa. Mereka akhirnya membawa si Molek berlayar, pura-puranya mengajak berlayar. Lalu setelah di tengah laut, kakak-kakaknya ternyata bawa lagi satu perahu, dan perahu si Molek ditinggalkan sendiri di lautan terombang-ambing. Si Molek sudah sakit karena banyak angin yang membuat dia menjadi lemah. Ya. Lalu kakak-kakaknya kembali ke kampungnya. Si Molek ditinggalkan sendiri. Sampai ternyata ada perahu besar yang isinya sangat banyak barang-barang dan perhiasan-perhiasan, dan ternyata dipimpin oleh seorang pemuda gagah perkasa. Pemuda itu merasa kasihan ada perempuan terombang-ambing di perahu kecil. Lalu dibawanya perahu itu ke perahunya yang besar dan dia memberi makan perempuan itu. Lalu setelah dilihat-lihat, bukankah dia si Molek istriku? Nah, ternyata dia adalah ikan jerawan yang pergi merantau. Lalu dia mulai membangunkan, Molek, ini suamimu, ya. Dan waktu si Molek bangun, ya benar, engkau adalah suamiku. Kalau gitu aku bersyukur aku sudah ditemukan dan diselamatkan oleh suamiku sendiri. Terima kasih suamiku. Lalu suaminya bilang, panggillah aku Tanara. Namaku sebenarnya adalah Tanara. Akhirnya si Molek dan Tanara siap untuk sehat kembali. Tapi sementara itu Tanara tahu sebenarnya si Molek ini dikerjain sama kakak-kakaknya. Lalu Tanara bilang, pada saat kita tiba di kampung, biarlah aku duluan yang menemui kakak-kakakmu. Lalu benar, mereka sudah sampai di kampung, disambut ya. Wah, sudah pulang kembali dari perantauan. Wah, luar biasa, membawa barang-barang perhiasan-perhiasan. Lalu si Tanara bilang pada kakak-kakaknya si Molek, di manakah istriku? Lalu kakaknya udah mulai, dia tadi katanya mau menjemput engkau. Apakah engkau tidak bertemu? Wah, jahat banget ya, pura-pura begitu ya. Nah, lalu katanya Tanara, kalau gitu benar. Tadi ada perahu yang isinya perempuan sedang pingsan. Nampaknya dia adalah istriku. Kakak-kakaknya sudah mulai, aduh ketahuan, aduh malu gitu ya. Dan dihampirilah si Molek dari perahu untuk turun ke darat. Inilah istriku tercinta, si Molek. Dia selalu setia padaku dan menanti, dan dia menerima aku apa adanya. Jadi janganlah lagi mengganggu si Molek, karena aku mencintainya. Nah, akhirnya mereka hidup berbahagia di kampung itu karena si Molek sudah diterima dan si Tanara sudah berhasil mengumpulkan harta benda untuk mereka hidup bahagia bersama anak-anaknya nanti. Oke, itu cerita si Molek. Apa yang dapat saya pelajari dari si Molek? Kerja keras, pantang menyerah,
ketulusan hati, dan kesetiaan. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya yang akan menemukan diri dalam cerita-cerita tadi supaya kita belajar menjadi diri sendiri. Sampai jumpa.